Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak Ustazah. Nama Ustazah adalah Ustazah Gusti Pianti, biasa dipanggil dengan Ustazah Gusti. Ustazah mengajar mata pelajaran matematika di kelas 9. Bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada bab pertama ini kita akan mempelajari mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bilangan berpangkat dan bentuk akar sering kita temukan pada bidang biologi seperti proses pembelahan sel. Pada bidang fisika seperti penulisan kecepatan cahaya. Misalnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Bilangan berpangkat dan bentuk akar. Yang pertama, kita lihat bilangan berpangkat bulat positif. Kita lihat dulu pengertiannya. A pangkat N itu diartikan sebagai A kali A kali A kali A. Di mana A sebanyak N buah. Ditulis sebagai A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A titik dikali A, di mana banyak A ada N buah. Syaratnya A disebut bilangan pokok. Jadi A itu kita sebut bilangan pokok. Dan N itu adalah bilangan pangkatnya, di mana A anggota bilangan real. N-nya itu bilangan bulat positif ya, karena kita mempelajari mengenai bilangan berpangkat bulat positif. Contoh 1. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kita tulis. Nanti bentuknya seperti apa. Sebelum kita menulisnya, kita hitung dulu 5-nya itu dikalikan berapa kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 5-nya itu dikalikan sebanyak 6 kali. Sehingga kita tulis sebagai 5 pangkat 6. Contoh kedua, yaitu 2P kali 2P kali 2P. Nah, agar kita bisa menuliskan perpangkatannya, kita hitung dulu 2P itu dikalikan sebanyak berapa kali. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Maka kita tulis sebagai 2P pangkat 3. Contoh ketiganya yaitu 3 per A kali 3 per A kali 3 per A kali 3 per A. Sama seperti langkah tadi, hitung dulu 3 per A-nya itu dikalikan sebanyak berapa kali. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Sehingga penulisan bilangan berpangkatnya kita tulis 3 per A dipangkatkan 4. Yang kedua, tanda hasil perpangkatan bilangan pokok positif. Jadi jika bilangan pokoknya itu positif, maka jika dipangkatkan dengan bilangan bulat ganjil maupun genap, hasilnya adalah tetap positif. Contohnya seperti ini ya. Contoh, nilai 3 pangkat 4, hitunglah nilai 3 pangkat 4 dan 3 pangkat 3. Lihat di sana, kita selesai untuk 3 pangkat 4. Itu artinya 3 dikalikan sebanyak 4 kali ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Di mana 4 itu adalah bilangan genap. Jadi tidak akan mempengaruhi seperti yang dikatakan tadi. Maka hasilnya adalah 81. Untuk contoh yang kedua kita jawab, yaitu 3 pangkat 3.
Nah, 3-nya itu bilangan ganjil ya, tapi tidak bermasalah. Jadi 3 pangkat 3 akan dikalikan 3 kali 3 kali 3. 3 dikalikan sebanyak pangkatnya, sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 27. Sekarang bagaimana kalau bilangan pokoknya itu negatif? Nah, bilangan pokok di situ A misalnya ya. Jadi negatif A. Jadi jika dipangkatkan bilangan bulat genap, maka hasilnya positif. Jadi jika negatif A itu dipangkat ke bilangan bulat genap, hasilnya pasti positif, bilangan positif ya. Sebaliknya, jika bilangan pokok negatif atau negatif A itu dipangkatkan bilangan bulat ganjil, maka hasilnya adalah negatif, bilangan bulat negatif ya. Kita lihat contohnya. Kita perhatikan sama-sama contohnya ya. Misalnya contoh yang pertama, hitung nilai dari min 2 atau negatif 2 pangkat 4. Kita lihat di sana, negatif 2 itu pangkatnya itu bilang genap, yaitu 4. Jadi bisa kita pastikan hasilnya itu adalah positif, bilangan bulat positif ya. Jadi min 2 pangkat 4 kita tulis dengan min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Hasilnya adalah positif 16. Contoh berikutnya bisa kita lihat lagi di contoh yang kedua ya. Di contoh yang kedua itu misalnya hitung hasil dari min 3 atau negatif 3 dipangkatkan 3. Kita lihat di sana pangkat dari negatif 3 itu adalah 3. 3 itu adalah bilangan bulat ganjil. Jadi dapat kita pastikan hasilnya nanti adalah bilangan bulat negatif. Kita jabarkan min 3 pangkat 3 sama dengan min 3 kali min 3 kali min 3. Jadi hasilnya adalah negatif 27 ya. Jadi anak-anak ustazah itu tadi ya. Jadi jika bilangan pokok negatif dipangkatkan bilangan genap, hasilnya adalah positif. Jika bilangan pokok negatif dipangkat ke bilangan bulat ganjil, hasilnya adalah negatif. Yang ketiga, hitung min 5 negatif 5 pangkat 4. Sama ya. Jadi berhubung pangkatnya itu bilangan genap, maka hasilnya nanti adalah bilangan positif. Jadi min 5 pangkat